warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah mau menyampaikan pesan tentang hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya makan dan minum sambil berdiri. Tetapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membiasakan makan dan minum sambil duduk. Kenapa kita dilarang makan dan minum sambil berdiri? Karena kalau berdiri itu tidak sopan. Kemudian itu juga bisa mengganggu kesehatan kita. Adalah hadisnya yang melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Yuk kita dengarkan sama-sama bunyi dari hadisnya. La yashrubanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Dari hadis tersebut sudah jelas ya teman-teman tentang larangan makan dan minum sambil berdiri. Teman-teman, makan dan minum sambil duduk pertama itu kan terlihat lebih sopan, tetapi apabila kita makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan dan sampai berlari-lari, itu sama sekali tidak sopan, kemudian juga tidak etis dan tidak pernah dikenal dalam Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, makan dan minum sambil berdiri itu mengganggu kesehatan kita dan bisa membuat kita menjadi sakit. Kenapa ya bisa menjadi sakit? Yuk kita kenalan dulu sama bagian yang ada di dalam tubuh kita. Ini loh teman-teman, coba kita perhatikan bersama-sama gambar yang ada di dalam tubuh kita. Itu merupakan gambar proses atau perjalanan makanan yang dari mulut sampai ke perut kita yang disebut dengan sistem pencernaan. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut kita, kemudian gigi akan memotong makanan kita, dan lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan didorong lagi menuju lambung kita. Dalam lambung, makanan yang kita makan tadi akan disimpan selama 2 atau 4 jam. Kemudian makanan itu akan bercampur dengan makanan-makanan yang lainnya. Kemudian makanan itu akan berjalan lagi menuju usus kecil. Nah, ada yang tahu nggak bentuk usus kecil itu seperti pipa loh, yang berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Lebih panjang loh daripada tubuh kita. Nah, dari usus kecil dia akan masuk lagi menuju usus besar kita. Usus besar itu merupakan tempat sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dibuang. Sekarang teman-teman sudah kenal kan sama bagian yang ada dalam tubuh kita. Jadi begini loh ceritanya. Apabila kita makan dan minum sambil berdiri, maka makanan dan minuman yang kita masukkan dari dalam mulut itu akan jatuh ke dalam lambung kita dengan keras atau mengalami benturan yang sangat keras pada lambung kita. Misalnya kita tiba-tiba kena lemparan batu ke kepala kita. Nah, itu pasti sakit kan teman-teman? Dan bisa juga membuat kita menjadi luka. Nah, sama juga seperti lambung kita. Apabila terus-menerus dapat benturan keras, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit.
Tapi apabila kita makan dan minum sambil duduk, maka akan membuat tubuh seseorang itu menjadi lebih sehat, karena apa yang dimakan dan diminum oleh seseorang itu jatuhnya itu dengan perlahan, sehingga tidak membuat benturan yang keras. Mungkin kita masih muda, jadi belum merasakan, tetapi apabila terus-menerus, maka akan berdampak buruk loh, membuat bagian yang ada dalam tubuh kita itu rusak, sehingga kita mengalami sakit. Contohnya itu, kita bisa sakit perut, kemudian bisa menyebabkan diare, kemudian kita sering haus, dan banyak lagi penyakit yang akan kita alami apabila kita selalu makan dan minum sambil berdiri. Jadi, minum atau makan sambil berdiri boleh atau tidak teman-teman? Pastinya tidak boleh ya teman-teman. Oleh karena itu, marilah kita makan dan minum sesuai dengan adab yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita. Jangan asal makan ya teman-teman, karena apabila kita mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan bagi diri kita. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Sebelum makan, cuci tangan dulu sampai bersih. Baca bismillah saat makan agar setan tidak ikut. Makan menggunakan tangan kanan. Duduk saat makan. Biasakan dikipas makanannya, jangan ditiup. Minum dalam 3 tegukan. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.